Hari ini kita akan melakukan latihan pemantapan asas 1 ya. Kita mulai aja. Oke, soal pertama ini mengenai struktur atom ya. Yang seperti ini, tentu saja ini adalah elektron. Oke, kemudian yang tidak bermuatan ini adalah neutron. Sedangkan yang positif sudah pasti ini adalah proton. Apakah atomnya tidak netral? Betul, ini atomnya tidak netral ya. Karena kalau kita lihat elektronnya lebih banyak, berarti atom ini bermuatan negatif. Biasanya yang model seperti ini kita sebut dengan ion. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sudah pasti tidak. P adalah neutron, betul. Q adalah elektron, salah, padahal harusnya proton. Dan R ini adalah elektron harusnya. Kemudian atom bermuatan negatif, betul. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 6. Soal berikutnya. Diketahui bahwa benda P dapat menarik benda bermuatan negatif. Berarti ini positif. Sedangkan benda Q dapat menarik benda bermuatan negatif. Berarti Q ini negatif. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Benda P dan Q tarik-menarik, betul ya, karena positif dan negatif. Saling tolak-menolak, tidak. Benda P bermuatan positif dan benda Q bermuatan negatif, betul. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal nomor 3. Dua buah muatan listrik 4 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb berjarak 3 cm. Untuk kayak gini, jaraknya langsung aja diubah ya. 3 cm itu diubah jadi meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Maka besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara keduanya. Kalau jaraknya 3 cm ya, berarti ini kita pakai rumus F sama dengan K kali Q1 dikalikan Q2 dibagi jarak kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Berarti ini 9 kalikan 4 dikalikan 6 kali 10 pangkat, digabung saja ya. 9 kurangi 6 kurangi 6 bagi 3 kuadrat, 9 kali 10 pangkat min 4. 9-nya bisa kita coret. Sama dengan 24 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3. 3 kurangi 6 min 3 per 10 pangkat min 4. Ini tampaknya pilihan jawabannya nggak ada ya. Ini ya. Kita bikin sendiri saja. Berarti 24 kali 10 pangkat min 3 per itu kurang min 4 ikut. Berarti min 3 tambah 4 jadi 1 ya. Berarti 24 kali 10 pangkat 1 yaitu 240 Newton. Ya, ditambahkan sendiri saja. Gaya tolak-menolak antara dua buah bola gabus bermuatan yang terpisah sejauh 10 cm adalah 8 Newton. Jika jarak antara bola dikurangi sebanyak 6 cm, maka gaya tolak-menolaknya menjadi berapa? Oh, ini perbandingan yang seperti ini. F2 itu akan sama dengan jarak 1 dibagi jarak 2 dalam kuadrat kalikan F1. Berarti gaya yang berikutnya adalah jarak pertama itu 10 cm dibagi dengan jarak keduanya. Jarak dikurangi sebanyak 6. Bukan dikurangi menjadi 6 ya.
dikurangi sebanyak 6. Berarti 10 kurangi 6. 4. Kuadrat kalikan F1. F1-nya adalah 8 Newton. 10 kuadrat. Oh, mending ini disederhanakan dulu ya. Jadi 5/2 kuadrat kalikan 8 Newton. Berarti 25 dibagi 4 dikalikan 8 Newton. Ini dicoret, dapat 2. Ketemunya adalah 50 Newton. Soal berikutnya, hukum Kirchhoff ya. Bila I1 adalah 2 kali I3, berarti ini adalah 4 ampere. Maka I4-nya itu berapa? I4-nya berapa? Kita cek dulu yang masuk ya. I4 masuk, I1 masuk. Berarti 4 ditambah I4, itu nilainya yang keluar semua. 3, 2, ini juga keluar. Berarti 9. I4 sama dengan 9 kurangi 4, yaitu 5 ampere. Nomor 6, sebuah pengantar dialiri arus sebesar 2 ampere, ini I. Bila hambatan yang dimiliki penghantar adalah 6 ohm, ini R, maka beda potensial, tentu saja ini gampang, V sama dengan I dikalikan R, berarti 2 ampere kita kalikan dengan 6 ohm, 12 volt. Sebuah baterai mengalirkan kuat arus 250 mA, saya lihat pilihannya adalah coulomb, berarti ini akan kita ubah menjadi ampere dulu dengan membaginya menjadi 1000, 250 dibagi 1000, itu akan jadi 0,25 ampere. Selama 5 menit, ini T ya, ini I, ini waktu. Nah, 5 menit itu 5 kali 60 supaya jadi second, berarti 300 second. Muatan itu rumusnya I dikalikan T. Berarti 0,25 alias 1/4 dikalikan 300 second. Berarti 75 coulomb. Berikutnya besar hambatan pengganti. Berarti di sini ini seri dulu. Jadi 24 ohm. Ini juga seri sama ini. 8 ohm. Pakai rumus paralel aja. R paralel sama dengan 1/24 ditambah 1/12 ditambah 1/8. Kita bisa jadikan 24 bawahnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti 6/24 alias 1/4. Nah, itu 1/RP. Berarti RP-nya adalah dibalik 4 ohm. Berikutnya, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah. Kita punya 2 ohm, 3 ohm, 7 ohm. Dan terhubung secara seri, berarti R totalnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu 12 ohm. Berarti kita cari I total dulu. I total adalah V baterai dibagi R total. Nih, I total tuh ini ya. Kebetulan nanti dia mengalir ke semuanya sama, yaitu I, karena dia seri ya. Berarti 24 volt dibagi 12 ohm, ketemunya 2 ampere. Kalau mau nyari hambatan di R2, ya anggap aja namanya apa? V2 gitu ya. Itulah I total dikalikan R2. 2 ampere kita kalikan dengan 3 ohm. Berarti 6 volt. Dan inilah soal terakhir di video kali ini. Sebuah alat listrik tertuliskan 220 volt dan 5 ampere. Berarti ini V dan ini adalah I, satuannya udah cocok. Selama 5 menit ini diubah menjadi detik. 5 kali 60, 300 second, ini T-nya. Energi yang dipakai itu pakai rumus V kali I dikalikan T. 220 volt dikalikan
5 dikalikan 300. Ya. Kita hitung ini dulu. Berarti ini adalah 1100 dikalikan 300 Joule. Berarti 3 nolnya ada 4 gini ya. Nah, tinggal dijadiin kilo, ketemunya yang ini ya. Dibagi 1000 aja.